Oke, di sini ya kita akan pelajari tentang security helper dan class ya. Oke, ini hanya apa? Teori dan konsep ya. Nanti kita akan praktikan di 2 minggu lagi setelah ini ya, apa 3 minggu ya. Oke, namanya adalah security helper dan class. Oke. Nah, di sini security ya, keamanan sistem dalam web. Teman-teman kemarin salah satu di antaranya yakni dengan fungsi hash atau mungkin enkripsi ya. Kalau fungsi hash dia bersifat satu arah ya. Oke, satu arah di sini artinya dia hanya cocok untuk dijadikan message autentikasi ya. Apakah data yang diisikan saat login sama dengan yang ada di database gitu ya. Kenapa penting? Karena harus aman datanya, terutama misalkan aplikasi e-commerce ya. Nggak boleh orang tahu misalkan akun ya, password atau mungkin data penting kita ya. Kalau sudah bisa dia diretas ya, entah mungkin saldo ya, atau mungkin ada transaksi ilegal ya. Nah, itu tidak bisa dipungkiri ya. Maka sudah tidak integritas lagi akun tersebut ya. Nanti sudah terjadi manipulasi ya, sehingga untuk kriteria non repudiation tidak terpenuhi ya. Apalagi untuk data yang sensitif ya. Seringkali mungkin dari SMS segala macam, silahkan klik ini untuk ambil voucher senilai sekian ratus juta ya. Kadang itu hanya untuk memanipulasi agar didirect ke eh, server tertentu sehingga data-data kita ya secara tidak sadar ada yang terambil ya. Jadi bahaya. Meskipun data terambil bagaimana, maka kita bisa berikan sandi ya. Misalkan encrypt ya dengan suatu simetrik ya, entah MD5, RC6 atau mungkin asimetrik ya. Oke ya. Meskipun data kita sudah diambil, maka pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut ya di luar entity dia akan membutuhkan waktu ya untuk membuka apa yang disandikan tersebut ya. Jadi pasti bisa dibongkar Pak Barja bisa ya, tapi paling tidak dia butuh waktu ya. Oke, seperti itu. Makanya di sini keamanan sistem dalam web oke, menjadi penting ya. Oke. Nah, fungsi ya keamanan sistem dan aplikasi kurang lebih itu ada 3 ya, misalkan proteksi data ya, entah data pelanggan, nomor HP, ya, bahkan alamat ya. Khawatir nanti terjadi misalkan suatu teror ya atau mungkin yang lain ya, atau mungkin proteksi konten ya, adanya iklan masuk atau mungkin sama apa yang lainnya ya. Oke, ada proteksi infrastruktur ya, entah mungkin dari jaringannya, dari servernya, atau mungkin dari operating sistemnya ya, baik di back end ya, ataupun front end ya. Sebaiknya juga kita berikan keamanan sistem ya. Jadi semua orang ya yang ingin berinteraksi dengan aplikasi kita harus menggunakan akun yang resmi, yang terdaftar ya. Kenapa mesti resmi terdaftar? Kalau misalkan terjadi pelanggaran, kita akan mudah menelusuri ya dan memberikan proses yang sesuai dengan pelanggaran tersebut ya. Contoh misalkan di e-commerce ya, ada customer, ada pemilik toko, dan ada wasit ya. Siapa wasitnya? Wasit, sorry, apa administrator ya. Misalkan customer service ya atau mungkin apa namanya pihak yang siap dihubungi kalau terjadi misal ya yang sering terjadi kalau ada yang ingin memesan dalam COD ya ketika sudah dipesan nah ternyata si customer apa, membatalkan ya padahal barang sudah dikurir. Nah kita lapor ke siapa? Ke wasit ya, ke customer server ya. Nanti akan difasilitasi ya. Oke, nah sehingga nanti si customer tersebut akan diberikan penalti ya atau mungkin teguran. Misalkan kartu kuning atau kartu merah ya. Kartu kuningnya berupa apa Pak Barja? Misalkan untuk beberapa fitur layanan dia tidak bisa akses ya. Mungkin sekian hari ya, berapa hari segala macam. Kalau kartu merah apa maksudnya Pak Barja? Maksudnya di blacklist ya. Maksudnya di blacklist saja dikeluarkan dia ya. Oke.
Apalagi dari toko ke toko dia setelah memberikan rating yang tidak sesuai ya, atau mungkin mencaci maki ya, ada kata-kata tidak pantas sampai mengandung unsur sara. Nah, di sini ya, di situ ya. Jadi banyak ya keamanan ya yang dimaksud ya. Bisa tadi ya keamanan untuk menghandle keluhan yang bersifat apa namanya mengandung unsur-unsur sara ya, atau mungkin keamanan khawatir data pribadi terekspos ya, sehingga bisa disalahgunakan, bisa seperti itu ya. Atau mungkin bisa jadi keamanan sistem untuk menghandle eh, adanya transaksi yang ilegal ya, seperti itu. Oke. Nah, hal-hal terkait security dalam aplikasi, ini contoh secara teknis ada SQL injection ya. Kalau teman-teman ingin mendalami silahkan ya pelajari ethical hacking ya. Oke, di situ banyak ada cross site scripting ya. Kita coba apa namanya, atau mungkin cross site request forgery ya. Kalau yang terakhir ini mungkin sering ya. Contoh misalkan ya, klik my bank ya. Nah, nanti tulisan kliknya ada yang bahasa Indonesia, oke, yang samarannya ya, yang penipuannya dia apa namanya menggunakan CLICK ya, CLICK, klik juga ya, sama-sama klik. Oke, nah kadang kalau aplikasi kita ya sudah dilakukan deface ya dan bisa diarahkan langsung ke domain yang dimaksud, maka jelas sangat berbahaya ya. Apa berbahayanya Pak Barja? Bisa jadi ya di aplikasi yang terbaru ini dia si server minta untuk registrasi ulang. Ketika registrasi ulang, semua data masuk ya, nama, nomor handphone ya, terus mungkin passwordnya, PIN-nya, entah mungkin melibatkan nomor rekening ya, atau mungkin nomor elektronik saldo yang lain ya, jelas bahaya. Untuk SQL injection apa? Nah itu contohnya juga banyak ya, misalkan untuk kita mengisi suatu login ya, kadang beberapa ada yang usil iseng ya, contohnya misalkan dia akan isikan dengan operator ya. Contoh misalkan username sama dengan sekian diisikan ya, misalkan ya select bintang from tabel apa segala macam ya, atau mungkin dia melakukan operator perbandingan satu tambah satu sama dengan berapa gitu ya, where apa seperti itu ya. Ketika kita lakukan submission ya, login, maka si program dia kadang ada yang rusak ya, dia akan menampilkan apa namanya letak-letak kesalahannya ya, misalkan terjadi kesalahan di baris sekian ya, sampai memunculkan kode programnya. Nah, kode program muncul berarti terekspos ya, dia menggunakan metodenya apa ya, dari sana terlihat bentuk databasenya seperti apa ya, bisa dilakukan forgery berikutnya ya. Oke, banyak ya. Jadi ini yang harus diperhatikan saat teman-teman membuat suatu aplikasi ya. Bahkan nanti mungkin bisa terjadi ya apa namanya hal-hal di luar dugaan ya. Kalau kita nanti akan mempelajari pengujian perangkat lunak minimalnya dari segi white box testing dan black box testing ya. White box testing ini misalkan dari segi alur logika, alur proses ya. Jangan sampai tanpa registrasi ya, semua orang punya akun Igracias. Yang kedua, tanpa dia misalkan saat registrasi input mata kuliah, oke, sebelum dia melunasi pembayaran, nah itu ya step-nya di situ dia ya. Sebelum dia melunasi pembayaran maka tidak bisa untuk akses ke SKS mata kuliah untuk diinput ya. Itu harus dicek ya, jangan-jangan bisa ya. Oke, jangan-jangan berdasarkan bukti struk tahun lalu ya diisikan, lalu admin karena saking banyaknya ya menerima data dari sekian ribu mahasiswa di ACC, yang penting ada bukti struk ya tanpa melihat tanggalnya ya, dari siapa ya, atau mungkin jumlah nominalnya ya. Ketika di ACC dia bisa akses ya, padahal datanya keliru. Nah, itu bagaimana? Apakah ada apa? Nasi yang sudah jadi bubur tinggal ditambahin kecap sama lauk yang lain ya.
Nggak bisa ya kalau misalkan skalanya besar, apalagi di dunia perbankan ya. Oke. Hanya rugi Rp1, Rp100, Pak. Kalikan sekian pelanggan ya. Ada berapa pelanggan misalkan ya di perbankan ini, perbankan itu ya, atau mungkin operator seluler ya, yang menggunakan layanan seluler entah CDMA atau apa lah. Sekian orang, ratusan juta kalikan Rp100 gitu ya. Apalagi dilakukan bukan tiap hari ya, tiap 1 jam ya. Ada rugi dari segi materi, segi finansial ya. Oke, dari segi sistem rusak semua. Bahkan nanti di akhir kredibilitas si penyedia jasa tersebut akan dipertanyakan ya. Sebaiknya kita tidak berlangganan ini ya, kita berlangganan yang lain saja. Seperti itu ya. Oke, nah di sini ada beberapa kasus dunia nyata scare injection ya. Nah, di sini sekelompok hacker ya, dia mengklaim telah mengalokasikan $100 ya, 100 kilo apa, 100.000 dolar ya. Oke, dia entah dialihkan kemana ya, nanti diambil ya. Oke, kalau misalkan langsung 1 miliar ya, atau mungkin 100 miliar ya, mungkin agak kesulitan ya, tapi misalkan kalau terbagi-bagi ke mana-mana ya, misalkan 100 juta ke rekening ini, 100 juta ke sini dia, oke, dia bisa melakukan hal tersebut, nah maka itu sangat membahayakan ya. Kalau $100.000 terlihat jelas ya, tapi kalau saya yakin ya, seorang hacker yang atau mungkin cracker yang jenius, dia tidak akan serta-merta langsung ratusan ribu ya. Mungkin dia akan kalau punya otak pebisnis pedagang ya, cukuplah diambil $1 ya. Tapi $1 diambil dari seluruh pemilik akun ya, baik di perbankan A, B, C, D, E atau mungkin di internasional ya, di luar negeri diambil semua ya. Sama saja ya, tapi mungkin tidak terlihat jelas ya adanya pengambilan $1 ya, khawatir ya. Ada perubahan misalkan, bahkan mungkin 0, sekian yang diambil ya. Kan ada pecahannya ya, misalkan kalau di buku rekening kita tuh 100.000, berapa itu ya, 331 atau berapa ya. Ada pecahannya ya. Kita ngambil 0, sekiannya saja ya, tapi kalikan sekian ratus juta ya, atau mungkin 1 miliar penduduk bumi yang memiliki akun di perbankan ya, jadi bahaya juga. Terus ada lagi, ada MySpace ya, WOM-nya di sini yang mengubah internet for ya, seperti ini apa nih maksudnya nih ya. 10 tahun lalu ya, hanya segelintir baris kode program ya, si hacker ini dia million friends dan visit from the feds ya, dia sampai berurusan dengan birokrasi atau federal ya, seperti itu, instansi pemerintah lah, oke. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang diangkat jadi film ya, misalkan WMI ya, atau mungkin Kevin Mitnick ya, atau mungkin film apa lagi ya yang berkaitan dengan hacking-hacking di sini ya, banyak ya. Oke. Nah, Facebook atau mungkin Instagram ya, atau mungkin Telegram ya, apalagi ya, atau mungkin Twitter ya, atau media sosial yang lain ya. Oke. Sebenarnya sih ada ya, yang paling berbahaya itu adalah namanya teknik social engineering ya. Oke. Nah, di sini dia mengatakan entitas ya paling lemah, paling rentan ya bisa dilakukan forgery atau penipuan itu ya sumber daya manusia. Oke. Seperti itu ya. Hal-hal yang disebutkan tadi bisa dicegah melalui programming ya, tetap ya. Dia bikin virusnya dari programming ya. Oke, 90% ya. Dan dia juga bisa dicegah melalui programming juga bisa ya. Setidaknya tadi ada pencegahan ya. Jadi bisa ada yang mau mengakses data tertentu nggak bisa ya. Masih di password, passwordnya dia menggunakan fungsi hash atau mungkin menggunakan kriptografi asimetrik atau mungkin simetrik. Misalkan algoritmanya RC6 ya, atau mungkin yang lain ya.
dia akan butuh waktu ya. Meskipun katakanlah 1 jam atau mungkin sekian menit ya, tetap butuh waktu ya. Di saat tersebut, nah ya, si pihak pemerintah atau mungkin instansi terkait untuk pencegahan, dia bisa melakukan penelusuran. Dia diakses dari lokasi mana ya, dengan siapa saja ya. Oke, jadi tidak serta-merta bertindak khawatir ada sandera ya, atau mungkin ada hal-hal yang membahayakan baik ke orang luar atau mungkin si penjahat tersebut atau mungkin ke sistemnya ya. Jadi harus ada koordinasi tentunya ya. Oke, nah ketika dimasukkan ke dalam CI, proteksi security disediakan di dalam helper dan library ya. Tapi sekali lagi apa yang ada di beberapa programming framework di sini ya, di tiap tahunnya pasti ada pembaharuan, ada update ya. Ini adalah salah satu bentuk pencegahan sekali lagi ya. Oke, security helper dan class di sini ada XFS clean ya. Lalu ada sanitize file name, do hash ya, strip image tags, ada lakukan encoding ya. Seperti enkripsi juga sama ya. Library-nya seperti ini cara aksesnya. Oke. Ya, teman-teman nanti menemukan security helper seperti ini ya. Oke. Kalau di Java itu misalkan kalau kita bikin suatu form ya, tiba-tiba formnya ketika dilakukan tutup aplikasi ternyata lupa ya untuk menutup portnya atau mungkin koneksi database-nya dan lain sebagainya ya. Sehingga masih bisa sangat terdeteksi ya port ini terbuka. Ketika diselidiki, oh ternyata dari aplikasi ini ya. Nah, di situ bisa dilakukan penyusupan ya. Apalagi kalau yang memiliki ada tools ya, network scanner ya. Dicek ada IP berapa saja yang online dalam suatu gedung. Nah, itu bahaya ya. Dia sedang men-sharing apa saja ya. Oke. Apalagi ada kemarin saya mengatakan ada aplikasi Metasploit ya, ada Wireshark ya yang bisa mengintip ya ke PC-PC yang lain atau mungkin ke server yang seperti itu. Oke. Ada beberapa fungsi yang sama dalam security helper maupun security library ya. Gunakan salah satu saja ya. Misalkan XSS clean ya. Jadi kalau misalkan dia sudah selesai ya, ini sederhana tulisannya clean ya. Tapi dia artinya tidak menumpuk memori ya. Memori yang sudah terpakai akan dihapus ya. Jadi ada semacam garbage collector ya. Kenapa Pak Barja? Garbage collector itu perlu ya. Misalkan di awal misalkan X sama dengan 1, 2, 3 ya. Di bawah lagi X sama dengan 100. Di bawahnya lagi X sama dengan X tambah 100. Di bawahnya lagi X sama dengan X dikurangi 1 ya terus ya. Sehingga kalau misalkan memori ini tidak dibersihkan, maka akan menumpuk. Disebut dengan memori kontigu ya. Makin lama makin besar ya. Katakanlah 1 kilo, 1 byte, 2 byte, mungkin 10 kilobyte ya. Tapi lama-lama makin banyak. Kalau sudah banyak, akses dia bisa lama dan bisa terjadi down ya. Servernya down sehingga bisa dilakukan campur tangan manusia bisa langsung ke onsite seperti itu ya. Oke, sangat-sangat berbahaya ya. Oke, ini contoh pemakaian security library. Contoh misalkan function data submitted ya, menyimpan nilai ya melalui metode post ya. Ini secara asosiatif data non XSS array ada employee name dan employee email ya seperti ini. Nah, di sini dia kita akan katakan data ya XSS data di sini sama dengan this security access clean ya. Jadi kita akan libatkan dia dalam security XSS clean ya, XSS clean ya. Oke, seperti ini ya. Lalu baru ya di view. Oke. Ini contohnya seperti ini ya caranya. Oke. Oke. Tidak semua fungsi dalam library atau helper seperti harus dipakai ya. Sesuaikan saja ya. Oke. Ini contoh ya. Oke ya, ini yang bisa kita sampaikan dulu sebelum dimulai untuk praktikumnya. Oke.
Mungkin Kak Adit apakah sudah bergabung? Sudah ya Adit ya? Oke, sudah ada ya. Oke, silakan kalau untuk Adit ya, saya stop share dulu. Oke.